Ya, dipicu masalah sandal yang hilang, dua orang remaja kembar di Kabupaten Lampung Tengah, pemirsa, ini tega ya menganiaya dan membunuh seorang santri setelah korban meninggal ini. Kemudian juga para pelaku masih melucuti pakaian korban dan membuang jasadnya ke saluran irigasi. Sedangkan pakaian korban ditinggalkan di tanggul. Dua remaja kembar di Kabupaten Lampung Tengah tega menghabisi nyawa seorang santri hanya karena persoalan sandal yang hilang. Korban tewas setelah dianiaya dan jasadnya dibuang ke saluran irigasi, kemudian ditemukan oleh warga Kampung Ramadewa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 26 April lalu. Tim gabungan Polres Lampung Tengah berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan berinisial DU dan DI yang telah membunuh seorang santri bernama Muhammad Rifkil Wafa berusia 13 tahun, warga Desa Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan mayat di saluran irigasi dan hasil olah TKP serta penyelidikan kepolisian Polres Lampung Tengah. Korban tewas akibat penganiayaan karena ditemukan tanda bekas kekerasan di bagian tubuh korban. Polisi mengungkap motif pelaku karena sakit hati lantaran sandalnya pernah diambil oleh korban dan tidak dikembalikan. Saat ini dua pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi dari kasus pembunuhan ini, kami sudah terhubung dengan Ibtu Pande Putu Yoga Mahendra selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Putu, bagaimana kemudian update dari penyelidikan kepolisian terkait kasus ini? Apakah ada temuan-temuan baru yang ditemukan oleh polisi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya PLT Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah di sini mewakili Bapak Kapolres akan sedikit menjelaskan terkait dengan kasus tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk mengirimkan berkas-berkas dan sementara kami akan melakukan pemeriksaan untuk otopsinya dan mengirimkan sampel PA untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan korban. Saat ini kedua orang tersebut, pelaku berinisial DU dan DI ditahan di Mapolres Lampung Tengah, dan bila ada fakta-fakta baru kami akan kembangkan, tapi sementara dari hasil bukti yang kami amankan itu merujuk kepada dua orang tersebut. Baik, Pak Kasat, ini beneran karena hal sendal saja kemudian membuat dua remaja ini nekat, atau ada pemicu masalah lainnya mungkin? Baik, dari fakta-fakta dan hasil pemeriksaan daripada saksi-saksi maupun dari tersangka, didapati bahwasanya dari modus yang dilakukan oleh kedua pelaku, fakta-fakta yang kami temukan yaitu memang ketiganya merupakan salah satu teman di wilayah lingkungan tersebut. Jadi memang ada motif dendam juga, memang sering cekcok dan merupakan jagoan di lingkungannya sendiri juga, sehingga yang bersangkutan merupakan bisa dikatakan seperti preman yang melakukan tindakannya sewenang-wenang. Jadi karena daripada pemeriksaan tersebut kami kumpulkan alat bukti, ditemukan bahwasanya memang daripada sendal yang diambil oleh korban, dari pelaku sendiri juga kami ketahui jika memang orang yang kurang mampu. Jadi dari sana pelaku bersama adiknya yang kedua si berinisial DI itu melaksanakan aksinya yang berada di Kecamatan Punggul tersebut, tepatnya TKP-nya berada di pinggir irigasi. Baik Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, untuk tindakan penganiayaannya sendiri apakah menggunakan benda tumpul atau benda tajam, dan apakah memang kedua pelaku, baik pelaku maupun korban juga sudah saling mengenal lama begitu Pak? Baik, dari pelaku tersebut memang
kawan satu lingkungannya, memang sudah mengenal lama. Yang kedua, pelaku menggunakan tangan kosong. Ketika korban bertemu di pinggir irigasi dengan kedua pelaku berinisial DU dan DI, DU dan DI langsung melaksanakan aksinya dengan cara korban ini dipegang tubuhnya, setelah itu dipukul bagian belakang kepala maupun dicekek di bagian leher. Seketika karena hal itu korban pingsan. Setelah pingsan, korban dilucuti daripada baju maupun celananya dan dijerat menggunakan tali tambang yang pada saat itu berada di TKP, berada di pinggir irigasi, seperti itu. Baik, Pak Kasat, ini cara dari kedua remaja ini mengeksekusi korban ini kan cukup sadis ya Pak Kasat ya. Artinya apakah mereka ini sudah merencanakan sebelumnya Pak? Bisa dikatakan berencana, bisa dikatakan berencana, bisa dikatakan spontan, juga bisa dikatakan spontan, karena memang dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, yang bersangkutan dari rumahnya itu sudah berboncengan motor berdua. Saudara kembar tersebut memang mempunyai dendam pribadi terhadap korban, sehingga pada saat korban ini keluar dari pesantrennya, pondoknya yang berada di tersebut, kedua orang tersebut langsung melaksanakan aksinya dengan tindakan yang sudah saya jelaskan. Baik, ini umur berapa para pelaku ini Pak? Untuk umur pelaku kurang lebih berumur 14-15 tahun yang sedang akan beranjak ke kelas 2 SMA. Baik, kalau memang masih di bawah umur, bagaimana kemudian pihak kepolisian akan menangani kasus ini selanjutnya, Pak? Baik, terima kasih. Karena pelaku ini berada di umur yang masih muda atau di bawah umur, kita dikatakan di bawah umur, jadi untuk prosesnya harus cepat, karena daripada penahanan kami hanya disediakan 2 minggu, karena pelaku merupakan anak yang berhadapan dengan. Oke, konstruksi hukumnya Pak, sanksi yang akan diterapkan mungkin? Baik, untuk pasal kami terapkan yaitu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 340 KUH pidana, pasal 338 KUH pidana, dan 170 KUH pidana. Baik, terima kasih banyak Ibtu Pandaputu Yoga Mahendra, Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Bapak Kasat. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih Bapak.